Ini udah taruhan ya Pak Erik, maksudnya sudah ganti pelatih ya harus tingkat 2 kalau gitu. Piala Dunia harga mati. Harga mati. Gua sangat menantikan taktik sepak bola dari Patrick Kluivert setelah menjadi pelatih timnas Indonesia. Jangan berharap kita bakal main total football ya. Ya. Karena itu sama sekali nggak mungkin, ya kan. Itu adalah sebuah filosofi yang nggak bisa dibangun dalam sebulan 2 bulan gitu. Halo, kembali lagi di YouTube Supersap. Pemain cadangan, Baju kering, suka gibahin orang. Apa kabar Bapak siang hari ini? Apa kita mau bahas apa nih? Bebas. Bapak punya apa nih? Wih, pakai baju baru Indonesia Yoi. nih. Berhubung lagi pakai baju timnas nih, kita ngomongin timnas kali ya. Boleh. Nah, sebelum ngomongin timnas, ini baju artikel baru nih dari Jago Football. Ini edisi timnas Indonesia. Nah, ini juga ada nih edisi Ricardo Kakak. Udah ada di medsosnya di Instagram. Yoi. Langsung cek out aja. Jago Football. Tapi nih juga ada edisi khusus kita loh, Super Sub loh. Bener. Ada 5 pemain Super Sub versi kita yang dijadiin artikel. Nah, pengen beli, cek aja di langsung cek Instagramnya. Betul. Jago Football. Jago Football. Oke, kita bincang-bincang soal timnas Indonesia. Boleh? Boleh dong. Ya, analisis gamer kita sebagai netizen sepak bola. Benar. Hari ini kalau gua langsung arah aja boleh dong. Ya langsung aja langsung. Gua sangat menantikan taktik sepak bola dari Patrick Kluivert Kluivert setelah menjadi pelatih timnas Indonesia. Menurut lu seperti apa taktik yang akan digunakan Patrick Kluivert? Apalagi ini kan waktunya sangat singkat ya. Iya. Cuma persiapan 2,5 bulan dan dia sama sekali belum bertemu seluruh pemainnya. Benar. Apa yang diharapkan dari lu terhadap timnas Indonesia? Ya, yang pertama adalah jangan berharap kita bakal main total football ya. Iya. Karena itu sama sekali nggak mungkin, ya kan. Itu adalah sebuah filosofi yang nggak bisa dibangun dalam sebulan 2 bulan gitu, waktu lama. Tapi apa yang bisa dibawa sama Kluivert ke timnas kita nih, itu kan yang menarik ya. Iya, benar. Kita tahu bahwa Kluivert ini ngetren sebagai pemain. Oke. Ya kan, striker tajam, main di Sevilla, Barcelona, Valencia, dan di Ajax juga. Nah, maksudnya adalah apa yang bisa diadop dari yang dia terima dari pelatih-pelatih keren kayak Van Gaal gitu-gitu ke timnas kita. Nah, ini yang menarik kan. Kita tahu sebelumnya dia pernah ngelatih timnas Curaçao sama tim Turki Adana gitu. Nah, dia suka pakai formasi itu 4 back 4-3-3 ataupun 4-2-3-1 dengan double pivot gitu. Jadi dia lebih mengedepankan pemainan menyerang dan juga intensitas terhadap pemberhentian atau blok dari serangan lawan itu dengan stop lawan dengan pressing tinggi, high pressing gitu. Dan intinya dia melakukan serangan itu agak unik nih. Dia nggak cuma dari tengah aja, dia memanfaatkan sisi wing dari timnya untuk serangan balik ataupun menghadapi tim lawan. Nah, analisis lu sendiri, kalau gue sih pasti ini pemain timnas Indonesia nggak bisa dipungkirin ya. Sudah terbiasa dengan formasi 3. Ya. Karena seperti Jeides, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan sekarang nanti Ferrari ada juga 3 back ya. Hilgers pun juga bisa 3 back ya. Walaupun dia lebih sering di full back ya kalau misalnya di 20 itu. Kira-kira mengadopsi dengan formasi 4 apakah mereka kaget kan? Kalau ini kan analisis kita ya, obrolan kita aja. Gimana kalau menurut lu? Kita mungkin bisa ngelihat dari gimana timnas Belanda itu waktu kemarin Euro itu dia sempat melakukan transisi dari menyerang ke bertahan yang lumayan apik. Nah, maksud gue adalah tapi nggak juara. Oh iya sih nggak juara. Tapi hal ini bisa diadopsi ya kan ke pemain kita. Timnas pusat itu ya. Timnas pusat kita. Ngebikin bahwa timnas kita ini sebenarnya nggak terlalu fokus di 4 back atau 3 back, tapi adalah bagaimana lini tengahnya nih yang sebagai anchornya, sebagai bisa berjalan itu bisa berjalan. Kita bisa bilang di tengahnya itu kan ada Tom Hay. Iya, Tom Hay. Nah, Tom Hay ini menurut gua akan lebih dimaksimalkan kemampuannya nanti pas di timnas. Gitu. Karena itu yang bisa dibilang yang bisa bermainkan bola lah sebagai gelandang pengangkut air. Bener. Kalau kata komentator itu ya kan. Gampangnya tuh jadi Rodri lah. Ya, gitu. Yang mengalirkan bola. Sejauh ini emang kalau kemarin gue ngeliat
beberapa berjalan, beberapa enggak. Kan seperti kayak lawan Arab Saudi kemarin, menurut gue berjalan sih. Ya, benar. Karena Tom Haye megang bolanya singkat tapi berguna. Benar. Dibandingkan waktu lawan Jepang dia terlalu mendominasi sampai akhirnya dia kelelahan sendiri. Ya. Dan ngomongin Arab Saudi, gol keduanya juga dari wing kan? Verdong yang kanan lagi serangan balik. Nah, hal ini yang bakal dipakai ibaratnya digunakan terus nih sama si Kluivert nanti buat lawan Australia. Gitu. Nah, ini kan ngomong soal kecepatan. Ini kan emang pemain kita bisa selama ini kita dikenal dengan kecepatan lah. Kita oke lah fullback ada Kevin Dix, juga bisa, ada Asnawi juga. Benar. Itu di kanan. Di kiri juga ada Kluivert, ada Patinama, ada Arhan. Nah, nanti itu kan juga bisa dibilang kita bakal punya striker baru juga kan nih yang punya kecepatan. Ada Ole Romeni kan. Nah, menurut lu apakah akan tetap mengandalkan kecepatan sayap atau dari kaki ke kaki yang sebenarnya kita tuh bisa untuk melakukan itu, apalagi kita gelandang-gelandang kita kayak Tom Haye, terus Ivar, terus Marcelino itu kan bisa memegang bola lah, mengalirkan bola satu kaki kayak kemarin lah Marcelino kan yang 2 gol itu kan juga permainan ciamik lah, kerjasama. Itu sangat gua nantikan lah permainan. Kalau gua lebih suka bukan permainan kecepatan, oke lah suka lah gua dari. Oh, lu bukan kick and rush gitu ya? Bukan kick and rush. Kalau gua lebih suka permainan dari kaki dan tapi tiba-tiba dekat sampai depan aja gitu. Permainan yang indah gitu loh. Apalagi kan Belanda emang ya sepak bola Belanda cepat lah, total football ya kan. Tapi kita nggak usah terlalu berharap lebih dengan apa yang dipegang nanti oleh Kluivert ini. Tapi gue sih suka jujur ya CV-nya Alex Pastoor. Oh iya, Alex Pastoor. Gila sih. Kan lo udah ngebahas dia beberapa hari lalu tuh udah muncul tuh footage dia lagi nonton pertandingan Indonesia sebelumnya. Analisis. Ya, dia melakukan analisa tuh. Dia emang terkenal jago analisa gitu. Karena pengalaman dia ngelatih udah 20 tahun membawa Almer City itu tim Tom Haye promosi. Dan dia juga sempat hiatus setahun kemarin. Ya, berarti ini baru balik lagi nih ke sepak bola. Menurut gua sangat menantikan banget sih analisis dari Alex Pastoor, karena apalagi kemarin Pak Perik juga udah melakukan rapat dengan tim kepelatihan untuk kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret ini lawan Australia loh. Tanggal kita 20. Sambil masuk sedikit nih analisis. Boleh. Aja nih. Soal Australia dan Bahrain nih. HFP kita mulai bangun lagi lah, karena kan timnas biar kebeli juga nih bajunya nih. Itu dia. Jago banget marketingnya. Jangan lupa pas nonton pakai baju ini gitu. Nice. Nonton di GBK lawan Bahrain. Cek jago football. Nah, kita ngomongin soal timnas lagi nih, soal analisis melawan Australia. Menurut tuh gimana nih? Dari 4-3 nggak balik lagi? 4-3-3 atau 3 lagi backnya? Karena kan kemarin tadi dulu seperti lu bilang itu kan Patrick Kluivert memakai double pivot dan 4 terkenalnya. Australia kemarin sudah mengadopsi formasi 3 dan mendapatkan hasil positif. Ya, dia memakai hampir kalah dia. Hampir kalah. Tapi dia memakai 3 itu bermain 3 lah. Ya, akhirnya mengadopsi yang selama ini dia terkenal dengan 4 back-nya. 4 back, benar. Ya, menurut tuh apakah langsung berproses ke 4 atau 3? Kalau prediksi ya, ini hanya sebatas prediksi ya, karena kita belum pernah tahu Kluivert nanti di Indonesia bagaimana, karena Kluivert ini nggak kerja sendiri. Ya, dia ada Alex Pastoor, ada Daniel Lanzat, satu lagi, ya kan? Ada asistennya juga, Gerald Van den Berg. Nah ya, artinya kan ini kerja tim, Jadi penyambung lidah dari Kluivert ke pemain lokal itu bisa menggunakan Daniel Lanzat karena dia bisa bahasa Indonesia. Ya, kemarin sudah. Ya kan? Saat konvers pun ya sudah cakap-cakap sedikit bahasa Indonesia. Itu dia. Jadi artinya komposisi pelatih ini lumayan lengkap ya gitu. Jadi selama ini emang nggak bisa. Ada aduh, kurangan kali. Nah, karena gini kepemimpinan di ruang ganti itu penting. Ya kan, gimana lu bisa mendamaikan situasi, passion lu gitu, kasih instruksi yang jelas. Nah, tapi intinya Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini juga mengadopsi yang baik dari Sintayong gitu. Ya, benar. Aman. Jadi nggak cuman hal-hal yang kurang aja gitu kan. Nah, ngomongin prediksi lawan Australia, ya prediksi formasi aja kalau skor masih jauh soalnya. Iya benar. Formasi aja tebak-tebak buah manggis. Kita sebenarnya harus ngeliat dulu nih dari si Australia dulu. Bagaimana kabar dari
Bek tengahnya ini si Harry Suter. Oh ya, itu juga wah itu kemarin pas main di Jakarta. Iya itu. Interceptnya bagus Si banget. abang-abangan 2 meter itu. Iya, interceptnya bagus banget. Gokil emang. Itu. Nah, Karena gini, gini, juga sama kita juga satu lagi apa? nunggu. Jairo. Giro. Jairo kan naturalisasi lagi dicari lah dokumennya. Kalau ada Jairo double pivotnya hidup banget. Tom Haye sama Jairo. Pemain Crystal Palace itu ya? Iya. Jero Mantan Rindelwald pemain. ya. Iya. Oh iya. Siripolis yang sekarang main di Liga Belgia. Itu kalau dia sama Tom Haye, wah deh. Wah, gokil. Gelandang double pivotnya keren sih. Tinggal ngalirin bolanya. Karena selama ini Ivar kan baik Ivar atau Nathan yang selalu ditaruh lebih berjiwa maju deh. iya lebih ke Pemundur. pemain yang bersih attacking banget lah. Iya. Dan menurut gua dan untuk kalau di kelompok seperti ini lah beberapa kita juga banyak yang bilang untuk di kelompok umur mereka oke lah, tapi untuk si senior itu mereka jam terbang masih butuh. Ya oke. Masih kurang lah kalau dengan adanya Jiro ini menurut gua sangat bisa membantu lah untuk memainkan bola-bola yang diinginkan Patrick Kluivert skemanya ini. Jadi depan tuh tersuplai kayak kalau mau main sayap oke lah bisa jadi delivery ke sayapnya masuk. Benar. Nggak cuman mengandalkan dari tengah bentuk balik bolak-balik lagi long ball lagi. Wah itu long ball menurut gua kalau efektif jatuh di belakang bola lawan berapa kali bagus, tapi kalau misalkan long ball doang kan jadi capek, apalagi Australia tinggi susah menurut gua. Jadi bisa memanfaatkan kecepatan yang seperti passionnya Pak Patrick lagi. Pak Patrick Kluivert gitu. Nah, gue balik tadi mesti ngeliat dulu nih kabar dari center backnya si Australia, Harry Suter gimana? Apakah dia udah fit atau belum? Karena kalau misalkan dia belum fit, kemungkinan besar dia Australia bakal pakai 3 back lagi dengan full back yang akan maju mundur. Jadi 5 lagi tentu. Ya 5. Nah, cuman untungnya adalah kalau misalkan Australia pakai 3 back lagi, artinya banyak sisi sayapnya yang kosong yang bisa dieksploitasi sama sayap timnas kita buat nyerang gitu. Nah, ini terjadi waktu match pertama Australia lawan Bahrain. Di mana Bahrain bisa nyolong gol di menit akhir di kandang Australia. Bener. Nah, itu ya. Itu gitu. harus Jadi kalau misalkan ya, ada peluang ya. Prediksinya gimana, mungkin itu nanti di episode selanjutnya udah mendekati. Kita mendekati aja kita mulai. Kita kan ya biar pada nonton di Super Sub aja ya sih. Apalagi nanti kan si Ole udah main kan. Bisa main, menurutnya bisa main. Itu makanya sama yang gue juga sangat nantikan sih saat lawan Australia ini permainan dari apakah kapten tetap Jayidis ya kan siapa ya kan kita kan nggak tahu nih kapten dari timnas ini. Gue sangat menunggu banget sih bulan Maret, nggak sabar lah walaupun FIFA Matchday ditambah lagi pemain-pemain kita yang bermain di luar pada dapat jam terbang semua nih ya kan kayak ada dapat kepercayaan diri lah sebelum melawan ini ya. Syukur-syukur bisa peringkat 2 lah. Kita bisa Piala Dunia ya kan. Pasti udah kayak lebaran di sini sih kalau pada Piala Dunia. Gua enggak bayang sih. Ya kalau rezeki peringkat 3 4 enggak apa-apa, tapi kalau gua ini udah taruhan ya Pak Erik, maksudnya sudah ganti pelatih ya harus peringkat 2 kalau gitu. Piala Dunia harga mati. Dan maju terus sepak bola Indonesia. Kembali lagi jangan lupa nonton di Super Sub. Bener ya. Oke. Bye bye.